Kita awali dari sini. Ini yang sering kita pakai alasan untuk males ibadah. Nunggu hidayah. Seolah-olah Allah itu tidak memberikan hidayah pada kita. Nah, kalau di bagian awal kitab itu sudah banyak hidayah yang diberikan oleh Allah pada kita. Dan ini level-levelnya. Level itu berarti ada yang paling tinggi, ada yang paling rendah. Jadi ini jenis-jenisnya hidayah. Coba kita lihat ya, apa benar Allah itu belum memberikan hidayah pada kita. Level tertingginya hidayah adalah ketika Allah berkomunikasi langsung dengan hambanya dalam keadaan sadar tanpa perantara. Apa mungkin Mbak begitu? Mungkin, tapi ini untuk para nabi. Misalnya Allah berbicara kepada Nabi Musa, wa kallama Musa taklima. Jadi Allah ngobrol, ini aktif ya, Allah bicara, Nabi Musa menjawab, terus ini aktif, ini jenis hidayah tertinggi. Semoga teman-teman tidak ada di sini, kalau ada berarti sesat sudah. Ngaku tadi nabi baru mesti. Ini nabi tetap. Yang 1, 2, 3 ini nabi. Yang kedua, wahyu yang diberikan secara khusus pada nabi. Ini juga jenis hidayah. Hidayah itu kan makna harafiahnya petunjuk. Nah, kalau ini nabinya pasif. Allah memberi, menyampaikan, terus diterima, disebarkan pada umatnya. Beda dengan yang pertama. Kalau yang pertama saling aktif. Ada yang ketiga. Allah mengirim utusan malaikat kepada utusan dari jenis manusia. Ya, utusan dari manusia itu ya nabi. Menyampaikan wahyu melalui perantara malaikat. Ini jenis hidayah ketiga. Seperti saya bilang, 1, 2, 3 ini nabi ya, bukan kita. Loh, kalau begitu Allah tidak berkomunikasi Pak dengan kita. Masih ada jalannya yang lain. Ada nomor 4, itu bisikan. Ini untuk para aulia biasanya. Yang batinnya jernih bisa mendengarkan bisikan ilahiyah dalam dirinya. Cuma ini syarat dan ketentuan berlaku. Yo, ndak setiap bisikan, mentang-mentang ada, wah ini bisikan, ini mesti dari Allah, ndak. Harus dilihat dulu siapa kalian, kualifikasimu, syarat batinmu, dan lain sebagainya. Tapi ada melalui bisikan. Ada lagi yang nomor 5, melalui pemahaman langsung dari Allah. Kita kadang menyebutnya ilmu laduni. Bisa. Jadi Allah langsung menganugerahkan pengetahuan itu dalam diri kita. Tanpa kita belajar dulu. Sedikit-sedikit mungkin adalah Allah yang menyampaikan pengetahuan yang kita tidak pakai belajar pengetahuan fitri. Nah, ada yang melalui ilmu, melalui penjelasan. Nah, kayak kita belajar pada guru, belajar pada kitab. Ini melalui penjelasan, melalui analisis, melalui dalil, melalui bukti. Itu juga hidayah dari Allah. Karena begitu lahir pemahaman, itu kan anugerahnya Allah. Ada juga hidayah itu yang melalui penjelasan seperti yang sebelumnya, cuma ini 50-50. Saya belajarnya 50%, terus Allah ridho disambut dengan pertolongannya Allah.
biasanya saya baca buku kayak gini tidak paham-paham, ini kok tiba-tiba mudah paham ya. Nah itu kemungkinan jalur ini. Jadi ikhtiar kita 50%, pertolongannya Allah 50%-nya. Ini juga termasuk hidayah dari Allah. Ada lagi melalui simak tadi, pendengaran. Kayak kalian dengerin ngaji atau dengerin ceramah atau dengerin orang ngomong tiba-tiba tercerahkan. Nah itu ya anugerahnya Allah. Ini namanya melalui pendengaran, itu juga hidayah. Tidak harus pengajian, mungkin mendengarkan lagu apa gitu tiba-tiba tersentuh saya, sadar saya. Itu bisa, itu juga bagian dari hidayah dari Allah. Jadi hidayah jalurnya banyak. Bisa juga melalui ilham. Di alhama yulhimu ilhaman. Ini seperti bisikan yang di atas tadi, cuma ini untuk kita orang biasa kadang-kadang juga tiba-tiba muncul inspirasi apa, dapat ilham dari Allah seperti apa. Ini juga bisa jalur. Yang terakhir, mimpi, ar-ru'ya as-sholihah, mimpi yang benar. Kadang-kadang Allah juga memberi petunjuk lewat mimpi, lewat isyarat-isyarat. Mungkin kalian suatu ketika ingin atau sudah pernah melakukan sholat istikharah. Sholat istikharah itu kan sholat yang minta petunjuk pada Allah. Nah, coba kalian sekali-sekali ya, kalau ada keraguan, kebingungan, mungkin milih yang ini apa yang itu ya. Nah itu istikharah lah. Itu nanti Allah memberi isyarat-isyarat mana yang sebaiknya. Baik, ya saya tahu kalau kalian mesti jawab istikharah gimana Pak yang dipilih, tidak ada. Ya kalau ada, jadi istikharah untuk bingung ya, jangan istikharah untuk sesuatu yang kalian sudah mantep milih dan sudah baik, pilihanmu sudah tetap sih. Oh, istikharah itu untuk milih, kalau memang sudah mantep ya nawaitu lillahi ta'ala barang baik. Pak saya mau ngaji Pak, ini kira-kira gimana ya, enak ndak ya ngaji apa ndak ya? Tak istikharah dulu ya, ngaji barang baik, ndak usah istikharah, jalan saja sudah. Istikharah itu kalau ada dua kebaikan mungkin yang kalian ragu-ragu, ini apa itu boleh kamu istikharah. Kalau kebaikan dan kejelekan jangan istikharah, pilih yang baik. Jangan mau nikah nanti ini bujangan, ini istrinya orang, yo tetap pilih kayak gitu, jangan istikharah, masalah nanti. Baik, di antara isyarat itu kadang lewat mimpi, di ar-ru'ya as-sholihah. Baik, ini mungkin untuk menjawab juga ya kalian yang senang beralasan dengan nunggu hidayah. Saya tahu kok Pak, ini baik, itu bagus, tapi kok rasanya belum tergerak, saya nunggu hidayah saja. Allah sudah sejak dulu memberikanmu hidayah. Wahyu sudah dibukukan dalam bentuk Al-Quran. Kitab-kitab juga banyak. Tinggal sebenarnya kalian mau gerak atau tidak sebenarnya. Jadi alasan nunggu hidayah itu jadinya kurang memadai. Kalau dilihat dari banyaknya jalur petunjuk yang diberikan oleh Allah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini kembali ke tema pokok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu ya Allah aku menyembah, aku beribadah, dan hanya padamu ya Allah aku minta pertolongan. Nah, dijelaskan kemudian oleh Ibnu Qayyim. Kenapa sih kok ibadah lebih dulu, isti'anah belakangan? Isti'anah itu ya mohon pertolongan. Mungkin ada yang namanya isti'anah, semoga ndak GR. Ya ini bentuk masdar dari ista'ana yasta'inu, minta pertolongan. Nah, kenapa ibadah dulu? Yang pertama, karena tugas utama kita di muka bumi ini Abdullah, yaitu menyembah Allah.
beribadah pada Allah. Jadi pokoknya ibadah. Sementara isti'anah itu bagian atau sarana untuk melakukan ibadah. Jadi ibadahnya pokok. Kalau isti'anahnya itu media atau sarananya saja. Itulah kenapa iyyaka na'budu dulu, baru iyyaka nasta'in. Yang kedua, ibadah itu uluhiyah, berkenaan dengan asma Allah yang hakiki, yang zati, yaitu Allah. Sementara isti'anah itu rububiyah, berkenaan dengan ketika Allah yang memelihara, yang mengatur alam semesta. Berkenaan dengan Rob, makanya kita minta tolong Allah dalam konteks kehidupan kita. Jadi ini antara uluhiyah dan rububiyah, ya tentu saja uluhiyah didahulukan. Kemudian ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu hak kita. Sebagai hamba kita berhak minta tolong. Nah, sementara kalau untuk Allah, ya sebagai ilah, sebagai Rob, berhak disembah. Ya tentu saja harus dilebih dulukan haknya Allah, bukan haknya kita seorang hamba. Jadi ini sudah runtut, sudah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terus ibadah itu secara total mengandung isti'anah, minta tolong. Di antara cara kita menyembah Allah, beribadah pada Allah adalah minta tolong kepada Allah. Berarti memohon, bersandar, problem kita pasrahkan semua pada Allah. Ini kan namanya minta tolong. Itu kan bagian dari ibadah, tapi tidak sebaliknya. Tidak sebaliknya, itu ya minta tolong tidak selalu kemudian berkaitan dengan ibadah. Jadi ibadah jauh lebih luas. Dilanjutkan oleh Ibnu Qayyim, ibadah dituntut ikhlas. Tapi kalau isti'anah itu biasanya ada pamrih yang lain. Jadi dia bisa ikhlas, bisa tidak. Tapi isti'anah itu kan ada keperluan kita, ada apa? Ada konotasi ego kita, keinginan kita ikut main. Kemudian kalau ibadah hak Allah yang diwajibkan pada hambanya, kalau isti'anah itu permohonan untuk bisa melakukan ibadah. Jadi isti'anah terbaik adalah saya mohon ya Allah, semoga aku bisa beribadah padamu. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Jadi doa terbaik, doa mohon bisa ibadah sebaik-baiknya. Jadi ya tetap yang lebih utama ibadah. Wong itu juga bagian yang kita minta pada Allah. Makanya ibadah duluan, nak butuhnya duluan. Nah, kalau ibadah menggambarkan rasa syukur kita atas anugerahnya Allah, sementara isti'anah itu anugerahnya Allah itu sendiri yang diberikan pada kita. Jadi kita meminta anugerah. Kalau ibadah itu ya syukur kita atas segala anugerahnya Allah. Ya rasa syukur kita dulukan. Terakhir, ibadah itu haknya Allah. Kalau isti'anah itu kewajibannya Allah. Pasti Allah akan menolong kita, pasti Allah mengabulkan doa kita. Jadi hak dan kewajiban, ayo kita dulukan haknya Allah. Karena kewajiban Allah itu isti'anah kan ada konotasi menuntut Allah. Padahal Allah sudah memberikan banyak pada kita. Baik, ini alasan ya. Saya tidak tahu, mungkin kapan-kapan ada yang tanya pada kalian, kenapa na'budu dulu baru nasta'in. Karena memang yang satu berhubungan dengan Allah dan haknya Allah, yang satu hak kita dan kewajibannya Allah. Baik, kita lanjutkan.
Nah, sekarang manusia yang dihubungkan dengan ibadah dan isti'anah ternyata macam-macam. Ini menurut saya pencermatannya beliau ini jeli tentang kategori manusia yang berhubungan dengan ibadah dan isti'anah. Ada jenis pertama manusia, ahli ibadah sekaligus ahli isti'anah. Beribadah pada Allah, ya minta tolongnya pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sepenuhnya. Ada yang kedua, ibadah tidak mau, isti'anah juga tidak mau. Ini lawannya yang pertama ya. Insya Allah bukan kita. Oke, semoga tidak ada yang begitu ya. Kita kan kelemahannya cuma kurang serius itu aja. Semoga setelah ini jauh lebih serius. Ada yang ketiga, ibadah mau, tapi isti'anah tidak mau. Kamu heran kan? Apa ada Pak begitu? Ada. Beliau mencontohkan misalnya ada kelompok Qadariyah. Qadariyah itu kan yang percaya kebebasannya manusia. Nah, kalau kelompok ini ya mereka ibadahnya sih ibadah pada Allah, tapi isti'anahnya mereka meyakini sepenuhnya alam ini sudah ada aturannya, ada sunnatullahnya, ada rumusnya. Jadi apa-apa itu sudah ada sebab akibatnya. Jadi mau kita minta tolong pada Allah yang gimana ya tidak bisa, wong ini sudah ada rumusnya. Kalau kamu males ya gagal nanti, kalau kamu tidak rajin ya hidupmu kacau balau kamu. Ini sunatullah, dan Qadariyah meyakini ini 100%. Jadi tidak ada celah untuk intervensinya Allah, karena Allah sudah menetapkan hukum yang semacam ini, ya ini total. Ini dikritik oleh Ibnu Qayyim. Loh, kalau kita minta tolong pada Allah, apa sih yang tidak mungkin bagi Allah? Mungkin satu semester ini misalnya kuliah kita jarang masuk sama sekali, itu kan logikanya tidak lulus mesti. Tapi ya berdoa sajalah, siapa tahu dosenmu pas seneng, hatinya baik, kasihan sama mahasiswa-mahasiswanya, meskipun tidak pernah masuk, kasihlah B misalnya, alhamdulillah lulus. Loh, ini intervensinya Allah, meskipun secara sunnatullah mungkin harusnya ya gagal. Kan kalian sering itu meramalkan, kalau begini mesti begitu, ini hancurnya, Indonesia ini sudah tidak ada harapan. Gitu. Loh, kamu lupa punya Allah. Ya minta tolonglah pada Allah. Katanya iyyaka nasta'in. Hanya pada Allah minta pertolongan. Kok bahasamu pesimis begitu? Nah ini mirip orang Qadariyah tadi yang dikritik oleh Ibnu Qayyim. Hidup kok sepenuhnya didasarkan pada sebab akibat. Kalau sebabnya begini pasti begitu. Allah dengan qadarnya bisa saja intervensi. Yang tidak masuk akal bisa saja terjadi. Makanya tidak perlu putus asa. Termasuk dalam sepak bola. Insya Allah bisa. Baik, biar kamu senang. Terus, ada yang keempat. Ini kalau isti'anah semangatnya luar biasa, tapi ibadahnya males. Kalau pas ada butuhnya, wah semangat berdoa, mesti rewangi poso, tahajud, dan lain sebagainya. Begitu terpenuhi keinginannya, selesai sudah. Ini golongan keempat. Jadi kalau pas ada butuhnya saja, mendekat pada Allah. Tapi begitu kebutuhannya terpenuhi, ya sudah. Jadi Allah hanya jadi ATM kita sebagai tambal butuh kita. Nah, dikritik oleh Ibnu Qayyim. Golongan yang isti'anahnya penuh tapi tidak mengamalkan apa yang dicintai dan diridhoi oleh Allah. Baik. Nah, teman-teman silakan bermuhasabah, saya ada di mana.
dari kategori-kategori ini. Semoga kita ada di yang nomor 1. Yang paling tinggi. Yo ahli ibadah, yo isti'anah kepada Allah. Kita lanjutkan. Nah, kalau ibadah dasarnya 2. Kepada Allah ikhlas, kepada Rasulullah meneladani, mengikuti. Nah, ini lagi-lagi bikin kategori beliau. Pokoknya malam hari ini kita mau muhasabah ya. Kita ada di mana? Nah, orang yang mau beribadah ada 4 kategori. Ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah, ini yang terbaik. Ada yang kedua, tidak ikhlas ya tidak patuh, tidak meneladani Rasulullah. Ini yang paling jelek. Nah, yang ketiga, orang yang ikhlas karena Allah tapi tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Ini ngarang-ngarang sendiri. Jadi enaknya sama Allah itu kayak gimana ya? Itu ngarang-ngarang sendiri, kata oleh Ibnu Qayyim, disebut bid'ah. Hatinya ikhlas lillahi ta'ala tapi kurang meneladani Rasulullah. Ada lagi yang keempat, ya ibadah, ya mengikuti Rasulullah tapi tidak ikhlas karena Allah. Tujuannya masih banyak macam-macam. Pamrihnya masih banyak. Ini juga problem. Jadi yang sama sekali tidak masalah itu yang kategori pertama. Ikhlas karena Allah, mengikuti Rasulullah. Yang kedua paling negatif. Yang ketiga dan keempat setara, negatifnya 50%. Baik, ini beliau pinter kalau bikin kategori-kategori begini ya. Ini ciri-ciri ulama zaman dulu. Muhasabahnya kuat. Kalau kita kan biasanya lebih menganggap diri kita, pokoknya saya baik-baik saja Pak, gitu aja. Kamu tidak pernah memikirkan dirimu secara dalam. Kita merasa baik saja, dan yang jelek itu orang lain. Khususnya orang lain yang sering kita komentari. Kalau konteksnya medsos. Jadi kita merasa bersih, terus kita merasa suci, kita merasa baik, terus dan orang lain jauh lebih jelek dari kita. Ini ciri-ciri orang yang kurang muhasabah. Kita lanjutkan. Nah, masih di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini macam-macam pandangannya orang tentang ibadah yang paling utama itu apa. Jadi Ibnu Qayyim mengkategori, meranking. Ada macam-macam ternyata pandangannya orang beribadah, termasuk para sufi tadi, termasuk beberapa yang dikritik oleh beliau. Ada yang mendefinisikan ibadah itu secara terbatas, ada yang mendefinisikan ibadah itu luas. Yang pertama, kata Ibnu Qayyim, ada orang yang beribadahnya rajin, tekun, luar biasa, tapi jahat pada dirinya sendiri. Semena-mena pada dirinya sendiri. Ini negatif, kata Ibnu Qayyim. Kan ada orang itu pokoknya hidup demi agama saja, demi ibadah saja. Tidak memperhatikan duniawinya, amanat tanggung jawab keduniaannya. Menyiksa dirinya, tirakat berlebihan. Nah, ini menyiksa diri. Karena kalau teman-teman belajar mistisisme, tradisi-tradisi mistik itu ada beberapa aliran yang istilahnya aliran purgatif. Aliran purgatif itu penyucian diri dengan cara antara lain menyiksa diri. Jadi bagaimana caranya tubuh ini dilemahkan biar jiwanya kuat. Jadi ada pandangan hidup ini jasmani rohani. Kalau ingin rohani kuat, jasmani harus dilemahkan. Karena kalau jasmani kuat, rohani mesti kalah. Nah, pandangan ini terus
melahirkan aliran yang punya kecenderungan menyiksa diri. Dan memang nyari jalan susah. Dan ini kalau zaman Nabi kan dikritik. Zaman Nabi itu ada sahabat yang nazar, ada yang nazar begini, saya kalau malam tidak akan tidur, mau sholat malam terus. Ada sahabat lain nazar, saya mau puasa terus tiap hari. Tidak ada hari tanpa puasa. Bahkan yang terakhir bilang, saya mau mempersembahkan hidupku untuk agama saja. Saya tidak akan menikah. Ini berat ini nazar-nazarnya ya. Tapi terus malah dikritik oleh Nabi. Jadi Nabi bersabda, aku ini Nabi. Tapi aku tidur ya aku bangun. Iya sholat malam, tapi ya ada tidurnya dong. Kan tubuh ini ada haknya untuk tidur. Jadi ini masih mending loh ya. Melekan untuk sholat malam saja dilarang oleh Nabi. Apalagi kamu melekan nongkrong, rokok. Melekan yang tidak jelas maunya itu ya pasti tidak boleh. Kesehatan jasmani rohaninya kacau. Termasuk puasa. Puasa terus-terusan tidak boleh. Aku puasa juga aku buka puasa. Dan aku menikah. Jadi an-nikahu sunnati faman rohiba an sunnati falaisa minni. Jadi Nabi juga nikah. Jadi untuk kepentingan ibadah tidak boleh menyiksa diri. Masing-masing ada haknya. Harus kamu penuhi haknya. Makanya kalau dalam Islam itu puasa ya, tapi ya sahur diakhirkan keutamaan. Berbuka puasa diawalkan keutamaan. Itu karena sangat peduli dengan haknya tubuh ini. Baik, ini kelompok pertama yang menganggap ibadah itu mengorbankan kehidupan duniawi sepenuhnya. Ada yang kedua, orang yang menganggap ibadah paling utama itu zuhud. Dengan makna apa? Tidak peduli kehidupan duniawi. Jadi kan banyak pandangan-pandangan spiritual yang mengajak lari dari dunia. Ini juga negatif. Jadi, karena kita itu amanat kita tidak hanya amanat kehambaan, tapi juga amanat kekhalifahan. Kita oleh Allah diberi amanat mengelola, memakmurkan bumi ini. Ada lagi yang ketiga, mungkin teman-teman sering mendengar orang jenis ketiga ini, yang menganggap ibadah paling utama itu ibadah sosial. Menyantuni fakir miskin, membantu orang lain, dan lain sebagainya. Jadi yang penting kita baiklah Pak sama orang lain, urusan saya sholat atau puasa itu urusan saya. Ini gaya ketiga. Jadi menganggap puncaknya ibadah itu di ibadah sosial. Loh, ibadah sosial itu harusnya iya, tapi ibadah individual, kewajiban-kewajiban pada Allah, ya harusnya dipenuhi juga, dia tidak kalah utama. Jadi dibolak-balik tetap harus ada semuanya. Jadi tiga yang pertama ini kata Ibnu Qayyim ini mendefinisikan ibadah secara sangat terbatas. Harusnya ibadah itu tanpa batas. Dengan definisi ibadah yang terakhir itu. Jadi ibadah yang paling utama itu ibadah yang sesuai waktunya dan sesuai tugasnya. Sesuai waktunya, sesuai tugasnya itu apa? Ya, misalnya, kalau kita sedang ada tamu, misalnya di rumah kita, kata beliau, ibadah paling utama ya memuliakan tamu. Kalau sedang belajar, misalnya, ya ibadah paling utama ya memuliakan yang ngajar, memuliakan teman belajar, menghargai buku. Jadi ini apa saja bisa jadi ibadah asalkan kita jalankan sesuai waktunya dan sesuai tugas kita, kewajiban kita. Dengan ketemu teman, ya kewajiban pada teman apa? Dilakukan. Ketemu orang tua, kewajiban pada orang tua apa? Itulah ibadah. Jadi apapun bisa bernilai ibadah kalau kita pas menjalankannya. Tidak terbatas di tiga yang atas tadi. Ini jenis ibadah. Jadi jangan dicampur-campur yo.
Sebaik apapun ibadah, kalau tidak pas waktunya, ya negatif. Saya mumpung rajin sholat, masih jam 9 pagi tak sholat zuhur, tidak pas. Saya kuat kok Pak puasa, meskipun Ramadan kurang 2 bulan, saya mulai sekarang nama itu puasa Ramadan, tidak pas. Jadi pas waktunya dan sesuai dengan tugas dan amanat kita. Ini ibadah yang paling utama. Jadi jangan dicampur-campur. Kadang-kadang kita nyampur-nyampur, tidak ngerti waktunya. Ini sedang bergurau, menyenangkan hati teman. Kalau ini sedang dakwah, nonton. Itu kalau kecampur jadi kacau. Temannya sedang guyon, asik, tiba-tiba kamu mendakwai mereka. Ya tidak nyambung. Ngerti konteks, ngerti situasi. Nah, ini utama. Baik, jadi inilah perbedaan pandangan. Ya memang sampai hari ini kan macam-macam ini masih ada. Yang ingin lari dari dunia, yang jahat pada dirinya sendiri, atau yang menganggap ibadah itu yang terbaik ya ibadah sosial saja, dan lain sebagainya. Oke, ini pengantar tentang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini di bagian kitab yang awal. Setelah itu baru masuk manazil yang banyak sekali tadi. Kata beliau begini, tugas iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Jika ingin tugas ini diabaikan, jika tugas-tugas ini diabaikan, maka yang muncul adalah kebalikannya. Maksudnya apa? Kita itu kan dapat amanat ibadah tadi ya. Mungkin ada sholatnya, ada puasanya, ada baik pada orang lain, dan lain sebagainya. Ini kan ibadah itu ada lahiriahnya. Tapi sebelum menjalankan aspek lahiriahnya, ayo kita bereskan batin kita dulu. Ini sering saya jelaskan ya. Batin ini, hati ini wadahnya. Wadahnya ilmu, wadahnya amal, itu kan diri kita ini. Maka wadahnya harus beres dulu. Kalau wadahnya tidak beres, isinya bisa kacau. Gelas ini minuman misalnya, kan harus beres dulu. Tidak boleh bocor, tidak boleh kotor, tidak boleh ada racunnya. Baru kalian boleh minum. Bismillah. Baru enak diminumnya. Meskipun tidak pakai Kalian nunggu ahnya ya. Baik, jadi wadah penting. Sebaik apapun isi, kalau wadahnya tidak memadai, ya, manfaatnya jadi jauh berkurang. Ibadahmu luar biasa, tapi hatimu rusak. Misalnya hatimu sombong. Maka ibadah itu hanya jadi alatmu untuk menyombongkan diri. Hatimu berisi penyakit namanya riya, pamer. Maka ibadahmu hanya akan jadi jalanmu untuk pamer pada orang lain. Maka bereskan dulu hati. Nah, ini yang dibahas di Madarijus Salikin. Hatinya beres dulu, ibadah jalan. Iyyaka na'budu dibebankan kepada hati terlebih dahulu sebelum dibebankan kepada anggota tubuh. Yuk kita lihat sekarang apa sih yang dibebankan pada hati. Beliau menjelaskan yang wajib-wajib dulu. Nah, kalau yang wajib-wajib ada 9 hal yang harus kita hidupkan. Yang pertama, ikhlas. Berarti apa? Ibadah diawali harus dengan ikhlas. Jadi ikhlas tidak di akhir ya, di awal. Ikhlas itu berarti niat dan tujuannya karena Allah saja. Jadi itu ikhlas. Ini membereskan wadah tadi. Yang kedua, tawakal. Tawakal itu berarti
Setelah nanti ikhtiar kita jalankan, hasilnya apa kita pasrahkan pada Allah, itu tawakal. Orang ketika tawakalnya kurang, biasanya setelah melakukan sesuatu, menuntut hasil sesuai yang dia inginkan. Kalau tidak terjadi sesuai yang dia inginkan, dia kecewa, dia marah, dia putus asa. Ini berarti tawakalnya kurang. Orang tawakal itu setelah ikhtiar maksimal, hasilnya apapun dia pasrahkan pada Allah, dia siap menerimanya. Jadi tawakal di akhir ya, jangan di awal. Jadi kalian misalnya, kamu besok ujian kok sekarang tidak belajar, saya tawakal saja Pak. Belum ada ikhtiarnya kok tawakal. Oke, kemudian yang ketiga, cinta. Cinta ini dekat sekali dengan ikhlas. Kalau kita ingin bisa ikhlas, melakukan apa saja karena Allah tanpa pamrih yang lain, hubungan kita dengan Allah jenisnya harus cinta. Sebagaimana kalau kita jatuh cinta, itu kan perhatian kita sepenuhnya pada yang kita cintai. Kita tidak mikir diri kita lagi. Aku kayak gimana, tidak masalah. Yang penting yang aku cintai ridho, rela, tetap senang padaku, tidak ngamuk, tidak murka padaku. Itu cinta. Nah, ibadah kita ketika dituntut ikhlas, berarti hubungan kita dengan Allah, tentunya kualitasnya harus kualitas cinta. Mahabbah. Tanpa ada mahabbah, sulit untuk kita masuk ke ikhlas. Ada lagi yang keempat, sabar. Sabar itu sabar mengikuti proses yang harus dijalankan, juga sabar menanggung kalau ada halangan, rintangan, musibah yang tidak diinginkan.